Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata sabar ini merupakan sebuah kata yang sudah sering sekali kita dengar. Ringan untuk kita ucapkan, namun tidak mudah untuk direalisasikan. Maka disinilah pentingnya untuk melakukan upaya-upaya yang itu bisa memupuk kesabaran. Tentu agar sifat ini bisa tumbuh subur dan kokoh keberadaannya dalam jiwa kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran bagi dirinya. Tidaklah dianugerahi oleh Allah SWT pemberian yang baik dan lebih puas keutamaannya daripada sifat sabar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan agar sifat mulia ini bisa melekat pada diri kita. Ada beberapa langkah yang mesti untuk kita upayakan. Yang pertama adalah memahami hakikat sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah hakikat sabar. Dan yang kedua, memahami bahwa ujian kehidupan itu merupakan sunatullah, pasti akan terjadi pada siapapun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat minal amwali wal anfusi was samarat. Abasyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kamu dan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, langkah berikutnya yang ketiga yaitu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan semua kejadian untuk menguji manusia. Musibah yang menimpa seseorang merupakan ujian kesabaran. Ada orang yang menerima ujian dengan sabar, qanaah, penuh rasa syukur. Namun sebaliknya, tidak sedikit yang itu menghadapi ujian dengan keluh kesal, marah, dan na'udzubillah bahkan menyalahkan Allah SWT. Padahal semua itu merupakan qada dari Allah SWT yang harus diterima. Bisa kita lihat namanya di salah satu Al-Khatib ayat 22. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, langkah yang keempat adalah ujian Allah SWT
datang untuk menguji kadar keimanan kita. Ini harus kita yakini. Bahwasanya semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin berat ujian yang harus dihadapinya. Demikian ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang pilihan, dan orang pilihan lagi. Karena itu, seseorang itu akan diuji menurut kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya juga berat. Sebaliknya, jika agamanya itu lemah, dia akan diuji menurut agamanya. Tidaklah cobaan menyusahkan seorang hamba sehingga ia meninggalkan berjalan di atas bumi, dan tidak akan ada satu kesalahan pun pada dirinya. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan juga Imam Ahmad. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, langkah yang kelima yang perlu kita lakukan adalah memahami status hukum sabar. Maksudnya pemahaman akan status hukum perbuatan itu akan memberikan dorongan yang kuat untuk mengamalkannya, termasuk sabar ini. Nas-nas yang menyampaikan seruan bagi sabar itu selalu disertai dengan pujian bagi pelakunya. Hal ini merupakan qarinah, merupakan petunjuk bahwa seruan tersebut itu bukan seruan biasa, bukan perintah biasa, namun bersifat pasti, sehingga statusnya adalah wajib. Bagi seorang mukmin tidak ada pilihan lain selain harus bersabar ketika menghadapi ujian. Sikap tidak menerima dan bersabar tidak akan menyelesaikan masalah. Justru yang menyebabkan dia lalai terhadap perkara yang wajib. Makanya kita harus senantiasa berusaha untuk bersabar, wajib bersabar laksana. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dari bisa kita lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Tentunya kalau di dalam langkah yang keenam yang harus dilakukan adalah, kalau tadi memahami status hukum sabar, sekarang adalah memahami keutamaan sabar. Tidak sedikit nas yang itu menjelaskan keutamaan sabar, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Siapa saja yang memahami keistimewaan sabar dan kebaikan yang akan dia peroleh, insya Allah akan senantiasa berusaha untuk meraihnya. Karena tahu bagaimana itu keutamanya orang yang bersabar. Di antara keutamaan ini adalah bahwasanya yang pertama, sabar itu akan mendapatkan cinta dari Allah SWT. Bisa kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 145. Dan yang kedua, sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 10. Yang ketiga, orang sabar akan dimasukkan ke surga dan mendapatkan salam dari para malaikat. Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Dan yang keempat, akan dibersamai oleh Allah SWT. Surat Al-Anfal ayat 40. Yang kelima, orang sabar itu akan diselamatkan dari tipu daya manusia. Ini dalam surat Ali Imran ayat 100. Yang keenam, orang sabar akan mendapatkan kemenangan. Ini hadis riwayat Abdul bin Umaid di dalam musnadnya nomor 630.
Kemudian yang ketujuh, orang sabar itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Yang kedelapan, mendapat berkah, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Dan sangat banyak keutamaan yang akan didapatkan jika kita senantiasa berusaha untuk sabar. Tentu dengan melakukan langkah-langkah ini, semoga nanti kita bisa mendapatkan sabar dan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, itulah yang saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.